Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vera Dimalina 585798881. Di sini saya akan memperhatikan praktikum IPA di SD modul 7 pipa cahaya. Di sini percobaan pertama adalah pemantulan cahaya. Alat dan bahan yang saya gunakan yang pertama adalah cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, senter, busur derajat, ada kertas putih, lilin, celah cahaya, tabir kertas. Yang pertama yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar. Bayangannya terbentuk memiliki dimensi ukuran atau panjang dan lebar sama persis dengan dimensi benda. Sifat bayangan terbentuknya ada mayat, tegak, dan besar sudut datang sama besar sudut pantul. Ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa cermin datar memiliki dimensi yang sama dengan garis lurus. Pada percobaan yang kedua, kita akan menggunakan cermin cembung, lilin, dan juga layar. Hasilnya bayangan yang terbentuk dari cermin cembung ini adalah maya. Ada tegak juga dan diperkecil, dan cermin cembung ini mempunyai sifat penyebarkan cahaya atau lebih dikenal dengan diversen. Nah, itu dia pembahasan dari video percobaan yang kedua. Sekarang kita masuk percobaan yang ketiga. Pada percobaan ketiga ini menggunakan cermin cekung, layar, dan juga lilin. Hasilnya cahayanya terpusat. Sifat bayangan mayat terbalik dan diperbesar juga dikumpulkan. Ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa sifat pada cermin cekung yaitu mengumpulkan cahaya atau biasa kita sebut dengan konversen. Karena sifatnya mengumpulkan cahaya atau konversen, maka nilai fokusnya positif, jadi bayangannya dihasilkannya juga nyata. Untuk selanjutnya, percobaan yang kedua ada pembiasan cahaya. Alat dan bahan yang saya gunakan ada lampu senter, celah cahaya, balok kaca, kertas putih, busur derajat, lensa cembung, lensa cekung, layar, lilin, dan garis panjang. Untuk cara kerjanya, yang pertama susunlah lampu senter, celah cahaya, dan gelas kaca berisi air sebagai pengganti balok kaca. Nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus gelas kaca yang berisi air. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Pergunakanlah lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian geserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur atau tidak nampak. Ukur jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan catat bagaimana sifat-sifat bayangannya terbentuk oleh lensa cembung tersebut. Susunlah lensa cembung, layar, lilin, dan penggaris panjang seperti gambar 7.5 berikut. Atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyata lilin paling tajam pada tabir. Ukur jarak benda dan jarak bayangan dan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung tersebut. Pergunakanlah sebuah lensa cekung untuk mengamati huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat. Kemudian geserkan lensa secara perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut. Catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung tersebut. Untuk selanjutnya, percobaan difraksi, interferensi, dan dispersi. Pada saat permukaan bawah CD disinari dengan senter, pemantulan cahaya akan membentuk warna pelangi. Pada dinding peristiwa tersebut dinamakan peristiwa difraksi. Difraksi adalah peristiwa pertukaran gelombang cahaya ketika melewati suatu celah sempit hingga gelombang cahaya nampak melebar pada titik celah. Difraksi dapat diamati celah tunggal pada kisi. Peristiwa yang menyebabkan permukaan di bawah CD memunculkan warna pelangi tersebut dengan peristiwa interferensi.
Interferensi cahaya adalah perpaduan dari dua gelombang cahaya yang datang bersama pada suatu tempat. Jika kedua gelombang cahaya bersifat koheren dan frekuensi dan amplitudo sama serta beden hasil tetap, maka akan menghasilkan pola yang teratur sebagai garis terang atau interferensi maksimum dan garis gelap dan interferensi minimum. Untuk cara kerjanya, masukkan CD ke mangkok yang berisi air, kemudian sinari menggunakan senter, maka akan mengeluarkan cahaya pelangi pada layar atau pada kertas. Maka peristiwa tersebut dinamakan dispersi. Dispersi adalah peristiwa terurainya cahaya putih yang melewati sebuah prisma menjadi dispektrum dan perbedaan indeks bias masing-masing warna cahaya.